Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi MTSN 2 Kediri, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita lanjutkan pengajian kitab kita Ta'limul Muta'allim. Semoga kalian dapat menyimak di rumahnya masing-masing dengan memaknai kitabnya. Dan semoga kita dapat meningkatkan amaliyah di bulan suci Ramadan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono den fardhoake bisa iril akhlaki ing dalem sekabehane pira-pira budi pekerti. Selain fardu menuntut ilmu syariat, juga kita difardukan menuntut ilmu akhlak. Contohnya nahwil judi, umpamane sifat loman. Loman bagian dari akhlak. Wal buhli lan sifat medit. Wal jubni lan sifat jereh. Wal jur'ati lan sifat kendel. Wa takaburi lan sifat gumedi. Wa tawadhu'i lan sifat andap asor. Wal iffati lan sifat ngreksa saking haram. Wal israfi lan tumindak ngliwati wates musrifin. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi makan saja di Quran itu kulu wasrobu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi makanlah kalian dan minumlah, sesungguhnya Allah itu wala tusrifu, dan jangan kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Maka Rasulullah mencontohkan ketika makan itu beliau merasa lapar, dan sebelum kenyang beliau itu berhenti. Makan dan minum yang pokok saja kita tidak boleh berlebihan, apalagi hal-hal yang lain. Semuanya itu akhlak madmumah, akhlak mahmudah, itu juga harus wajib dipelajari. Kalau akhlak mahmudah wajib diketahui untuk diamalkan. Kalau akhlak yang madmumah, akhlak yang jelek, wajib diketahui untuk ditinggalkan. Wa taktirilan lan sifat takdir, dimakna takdir itu fakir. Wa ghairi dzalika lan liyane kabeh. Liyane kabeh, apa yang dimaksud ya? Sifat yang disebut di sini tadi. Jud, bulhli, jubni, jur'ah, jadi loman, cetil, kendel, jereh, tawadhu, sombong, itu kan akhlak-akhlak mahmudah dan madmumah. Fa innal kibra mongko setune gumedhe wal buhla lan sifat medit, wal jubna lan sifat jereh, wal israfa lan sifat leluwian, liwati wates, boros, berhambur-hambur harta yang kurang bermanfaat, iku haramun, hukume haram.
Wala yumkinu lan ora kongang apa ataharruzu ngreksa nganha saking sifat papat wingke takabur, cedil, jereh, israf ila bi ilmiha kejaba kelawan ngawerui. Ketika kita tidak tahu sifat-sifat tersebut dan bahayanya dan caranya menghindar dari sifat tersebut, ya kita akan melakukan sifat tersebut. Maka untuk mempelajarinya itu juga wajib. Wa ilmi malan ngawerui perkara yudha duha kang nglawani apa ma ing papat lawani sombong tawalu, lawani cedil kuwi dermawan, loman, sakho, itu ya harus kita ketahui. Payuftaradu mongko den perdoake ala kuli insanin ing atase saben-saben menungso apa ilmu ngawerui lelawanane sifat papat sing elek ingkang. Papat kuwi contoh, yang lain masih banyak. Waqat sonafalan teman-teman wis nganggit sapa asayyidu sayyid al-imam kang dadi imam al-ajalu kang agung as-syahidu kang yaiku rupane Kiai Syekh Syahid Nasiruddin Abu Qasim nganggit ngarang kitaban ing kitab fil akhlaqi kang nerangake ing dalem masalah budi pekerti wa nikmal malan sak bagus-baguse perkara sonafa kang wis nganggit sapa Syekh Syahid Nasiruddin. Saapi-api karangan beliau adalah karangan kitab yang menjelaskan tentang akhlak. Kita wajib mengetahui kitab tersebut. Wajibu mongko wajib ala kuli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa hifdzuha ngreksa akhlak. Wa ama hifdzu malan anapun utawi ngreksa perkara yakon kang tumiba apa mafi ba'dil akhaini dalam setengah pira-pira mangsa. Iku fardhu mongko ya hukume fardhu ala sabilil kifayati ing atase dalan fardhu kifayah. Kalau berkaitan agama, ibadah mahdhah, berkaitan dengan hablu minallah, hablu minannas yang pokok-pokok kita wajib fardhu ain. Tapi kalau berkaitan sifat umum seperti berdakwah, tekniknya berdakwah, ilmu pengobatan itu fardhu kifayah. Satu saja sudah ada yang bisa menguasai ilmu-ilmu tersebut, maka yang lain gugur kewajiban. Ida koma tatkalane wis netepi bihi kelawan fardhu kifayah sapa al ba'du setengah wong muslim fil baldati ing dalem negara utawa daerah. Maka kamu anak-anakku sekalian itu ya enek cita-cita jadi guru, jadi pengusaha, jadi tentara, polisi, ya enek sing jadi dokter, barang itu baiknya. Jadi kaum muslimin dapat menguasai lini disiplin profesi dan disiplin ilmu keilmuan, itu yang baik. Sakoto mongko gugur apa fardhu kifayah nganil bagina ing atase wong liyane, wong sekerine. Pailam yakun mongko lamun ora ana iku fil baldati ing dalem negara sapa man wong yakumu kang jumenengi sapa man bi kelawan fardhu kifayah istaraku mongko sekuton sapa ahlul balad jami'an kalih sekabehane fil maksami ing dalem dosa. Kabeh ya dosa. Wong Islam gak enek sing dadi dokter sehingga gak ngerti obat, enek sing ngapusi non muslim ngapusi. Itu iso wong Islam kabeh ya dosa dan seterusnya. Contoh-contoh keilmuan yang dipelajari. Fayajibu ahli teknologi, ahli komputer itu ya harus ada. Fayajibu mongko wajib ngalal imami ing atase pemimpin apa ayah muruhum yen perintah sapa imam
Bidzalika kelawan mengkono-mengkono hum ing ahlul balad, bidzalika kelawan mengkono-mengkono nindakake fardhu kifayah. Jadi jangan sampai kabeh gur mondok tok. Di mondok ya enek sing diselingi karo sekolah. Bahkan pemikiran ulama sudah berkembang, jadi ada yang membuat sekolah formal di dalam pondok itu dalam rangka ini. Apalagi program-program pemerintah sekarang, santri itu dapat bantuan bisa kuliah dan seterusnya. Jadi diharapkan mungkin 15 tahun ke depan para pemimpin negeri ini sudah dari unsur para santri bisa bersaing, tidak kalah. Bahkan mereka akan lebih sekali paham. Contohnya jadi hakim. Jadi hakim kalau cuma kuliah di syariah misalkan, ya kurang cukup. Tapi kalau tamatan aliyah pondok seperti pondok besar-besar itu kalau debat hukum dengan sarjana IAIN misalkan, itu jauh kemampuannya. Maka para santri ada di tingkat Ma'had Ali sudah setara dengan sarjana, itu tujuannya karena keilmuan agama di bidangnya itu mereka juga sangat mumpuni sekali, dan ini SDM yang berharga bagi bangsa ini. Maka pemerintah mengapresiasi itu sehingga santri yang Ma'had Ali dinobatkan setara dengan sarjana. Kalian jangan pesimis, walaupun di pondok nanti tidak bisa bersaing. Itu dari sisi duniawiyahnya, belum ukhrawiyahnya. Waya jeburolan maksa sapa imam ahlal balad baldati ing ahli negara, penduduk negara, ala dalika ing atase mengkono-mengkono nglakoni fardhu kifayah, nek gak enek sing gelem. Berkaitan dengan disiplin ilmu ini. Fakila mongko den dawuhake bi annal ilma, mongko setuhune ilmu, bi annal ilma mongko setuhune ngaweruhi perkara ya kok ukang tumiba apa malah nafsi ngatasi awake dhewe wong bijamil ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah iku bimangzilatu to'ami kelawan ngenggon-ngenggoni panggonane panganan. Jadi mengetahui sesuatu yang berkaitan pada diri kita itu seperti kita mengetahui tentang apa, makanan apa yang kita makan. Jadi la buddha ora kena ora tegese wajib likuli wahidin kedue saben-saben wong suci mindalika saking mengkono panganan. Panganan apa yang menyehatkan, pangan apa yang membahayakan dan seterusnya, itu ya ilmu kesehatan, ilmu kedokteran yang tahu. Orang Islam harus ada yang jadi dokter, ada yang harus jadi perawat, ada yang harus jadi ahli medis dan seterusnya. Wa ilma malan ngawruhi perkara ya kok kang tumiba apa mafi badil akhayini ing dalem setengah pira-pira mangsa bimangzilati dawai kelawan nggon-nggoni tombo. Ya taju kang butuh sapa wong ilahi marang tombo bibadil auqati dalam sekarine pira-pira waktu. Karena manusia juga sakit ketika tidak ngerti tambah nih. Ulama itu banyak yang ahli kedokteran, ulama Islam Ibnu Sina, bahkan itu bapaknya dokter karena kitabnya diadopsi oleh dunia luar, orang barat. Ketika perang salib terjadi, umat Islam kalah, jadi khasanah keilmuan itu dibawa ke barat semua dan diterjemahkan. Semua ahli dokter itu muslim, mulai dokter apapun keilmuannya, bahkan ketika itu ilmu bedah itu sudah ada. Ahli matematika itu juga muslim, semacam itu. Wa ilman nujumi lan ilmu perlintangan bimangsilatil marodi kelawan nggon-nggoni panggonane loro
Fata'alumuhu mongko utawi bibinau ngilmu nujum iku haramun hukume haram. Ilmu nujum berkaitan dengan ramal, maksudnya yang diharapkan. Li anau krana sak temne ilmu nujum iku yadurru melarati apa ilmu nujum. Karena walaupun benar nujum ini nanti akan disesatkan oleh setan. Wala yang fa'ulan ora manfaati apa ilmu nujum. Wala harobulan utawi melayu min qadha ilahi ta'ala saking qadha Allah ta'ala. Wa qadarihi lan qadari Allah. Wa ghairu mungkinin lan iku ora kongang ora mungkin. Jadi ilmu nujum itu nanti lari dari qadha dan qadarnya Allah. Padahal itu tidak mungkin. Seperti kita remeh saja percaya pada ramalan bintang itu aslinya tidak boleh. Walaupun ramalan itu kadang-kadang dirasa ada yang cocok. Wajibu mongko wajib likuli muslimin kedua saben-saben wong Islam apa ayastagilla yen to ketunggul disibukkan sapa muslim wijami'i auqatihi ing dalem sekabehane pira-pira wektune muslim disibukkan bidzikrillah kelawan eling marang Allah taala wa du'a lan donga wa tadarru lan dpp marang Allah wa qiraatil qur'ani lan sibuk maca Quran wa shadaqati lan sedekah adafiati kang nolak lil balai marang bala. Di ad-shadaqatu tadfa'ul bala. Nah, akhir-akhir ini banyak ada yang salah kaprah megengan wedi jamaah wedi karena digebyah uyah, padahal di daerah atau desa itu atau kecamatan itu belum ada yang terpapar, sudah ketakutan tidak sholat Jumat dan seterusnya. Karena beragamnya pemahaman masyarakat. Itu yang disayangkan. Pasar-pasar tetap ramai dan seterusnya. Padahal masjid itu Baitullah, mau ke masjid harus suci dari hadas dan najis. Orang yang pergi itu insya Allah tidak ada penyakit itu ditularkan di masjid. Akhir-akhir ini ada, itu ternyata juga tidak benar dan hoax. Itu yang disayangkan. Seakan-akan kaum muslimin digerogoti keyakinannya, digerogoti ibadahnya. Jadi maka yang harus ditempuh mestinya kita tetap berhati-hati sesuai protokoler, cuci tangan, bawa masker, jaga jarak. Tapi jangan sampai takut terus pergi ke masjid. Megengan prai, apa hubungannya megengan dengan virus? Kok diprai nih? Padahal nambah megengan sedekah itu dalam menolak virus itu sendiri sesuai petunjuk Rasulullah. Hingga akhir-akhir ini jarang, ada juga bukan jarang, tidak sedikit masjid-masjid yang musola yang mestinya itu biasanya menjelang Ramadan megengan terpaksa tidak. Ada yang memindahkan di rumah, padahal di rumah juga berkumpul. Nah, apa bedanya berkumpul di masjid dan di musola? Ada yang megengan di jalan. Nah, ini kelihatan lucu. Padahal yang dilarang itu berkumpulnya itu. Ya mari kita harus cerdas. Karena ini ujian. Bisa-bisa ujian Allah. Dajjal awakmu tak uji nanti apa ya? Wedi ning masjid, wedi ning musola. Nah ini yang juga harus kita antisipasi. Walaupun kita ke masjid ke musola harus yaitu tadi jaga jarak, cuci tangan, pakai masker mungkin. Kecuali daerah itu sudah ada yang terpapar. Nah, itu sudah kita mutlak di rumah terus. Itu yang diwajibkan itu sebenarnya yang terpapar yang sudah positif itu nggak boleh kemana-mana. Wayas alalan nyuwun sapa muslim Allah ing Gusti Allah taala al afa ing pangapura wal afiyata lan warase akal fid dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Jadi ndonga niki ngono kuwi barang. Donga selamat yang disusun ulama itu sudah pas.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarati maut wa najata minan nar wa afa'idal hisab. Doa itu kalau dikabulkan Allah sudah bahagian dunia akhirat. Doa itu terkenal doa selamat yang harus selalu juga kita panjatkan selain doa-doa yang lain. Lias sunahu supaya ngreksa ing muslim sapa Allah Gusti Allah taala anil balai saking bilai. Itu tadi baca Quran, sedekah, DPDP, ndonga itu ditujukan supaya kita terhindar dari bala. Bahkan COVID ini tidak hanya bala yang besar, masih ada penyakit yang besar itu menurut Rasulullah yang ditakuti kepada kita sekalian, jenenge al-wahnu. Al-wahnu itu terlalu cinta dunia dan takut mati. Karena takut mati saya gak Jumatan. Padahal mati itu sudah ditakdirkan. Nah ini ya cobaan yang besar. Bisa-bisa kita ini kena wahan sekarang ini. Kalau saking cintanya dunia, masalah dunia enggak takut sama sekali. Lihat itu pabrik-pabrik. Jadi masih rame-rame pabrik bisa-bisa, khususnya di daerah yang terpapar di Jakarta ya, daripada yang di masjid. Tapi Islam tetap rahmatan lil alamin. Para ulama berfatwa kalau sudah kondisi terpapar ya tidak usah Jumatan. Fleksibel sekali, sholat zuhur di rumah saja. Apa bisa itu terus dipakai untuk pabrik? Kalau ada yang terpapar, pabriknya tutup semua, dikerjakan dari rumah saja. Tidak bisa semuanya begitu nyatanya. Kalau yang tidak terpapar di daerah kalian ya tetap normal, tapi harus hati-hati. Kehati-hatian itu ditunjukkan lewat dengan menjalankan protokol COVID itu, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya. Istilahnya sekarang social distancing dan physical distancing. Anak-anak, pertemuannya pagi hari ini cukup segitu. Semoga ada manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.